Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, yaitu majelis al-ilm. Setelah sebulan lebih kita libur kajian rutin karena kedatangan bulan Ramadan, dan bulan itu kini telah meninggalkan kita. Saatnya kita kembali kepada rutinitas kajian rutin kita, yaitu di Kamis yang ketiga ini kita melanjutkan membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzul Al-Fadil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan bab yang ketiga, yaitu bab yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih di luar kaidah kubra dan kaidah yang terambil teksnya dari nas dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan kita sampai pada kaidah yang ketiga di bab yang ketiga ini, yaitu kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, yaitu al-bayyinah, bukti wajib dibawa bagi orang yang menuntut, al-mudda'i, wal yamin, sedangkan sumpah wajib diucapkan ala man ankara, bagi orang yang mengingkari. Dan insyaallah ini telah kita bahas asal kaidah, yaitu dalilnya, kemudian makna kaidah, dan juga siapakah yang dimaksud al-mudda'i dan al-mudda'a alaih. Demikian pula kedudukan kaidah dan penerapan kaidah. Nah, tapi kita sedikit mengulang khususnya asal kaidah ini, yaitu dalil kaidah ini. Kita ulang sedikit di halaman 164. Kaidah ini terambil dari nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Seandainya manusia itu diberi, seandainya orang-orang itu diberi sesuai dengan pengakuan mereka semata, tentu akan banyak orang-orang yang mengaku harta mereka dan menuntut darah orang lain. Walakin, akan tetapi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Akan tetapi al-bayyinah, bukti wajib dibawa bagi orang yang menuntut, bagi orang yang menuduh, wal yamin, sedangkan sumpah, ala man ankara, wajib diucapkan bagi orang yang mengingkari. Jadi poin utamanya di sini adalah ada dua orang yang saling berselisih. Ada persengketaan antara dua belah pihak. Yang satu menuduh dan yang satu dituduh. Ya, yang satu mengaku-ngaku dan yang satu
menolak pengakuan tersebut. Panjang lebar telah kita bahas siapa itu al-mudda'i dan al-mudda'alai. Tapi singkatnya, mudahnya, al-mudda'i itu orang yang menuduh, orang yang menuntut. Ya, sedangkan al-mudda'alai orang yang dituntut atau orang yang dituduh. Baik itu dalam kepemilikan atau yang semisalnya. Ya. Dan kita contohkan dahulu, yaitu ketika ada suatu barang yang sedang dibawa oleh seseorang, maka secara asal, secara zahir itu miliknya. Secara asal, secara zahir itu berada di dalam kepemilikannya. Namun ketika ada orang yang menuduh atau menuntut bahwasanya barang itu milik saya, barang yang dibawa oleh seseorang itu milik saya misalnya, maka saya adalah al-mudda'i dan orang yang saya tuntut itu adalah al-mudda'a alaih. Orang yang sedang membawa barang yang sedang saya perkarakan itu adalah al-mudda'a alaih. Maka saya wajib membawakan bukti. Apa bukti yang saya miliki yang menunjukkan bahwa barang yang dipegang oleh orang itu milik saya? Kalau saya bisa mendatangkan bukti, maka qadhi atau hakim akan memutuskan sesuai dengan bukti yang saya bawa. Namun ketika saya tidak bisa mendatangkan bukti, maka wajib bagi orang yang dituduh tadi untuk apa? Bersumpah. Nah ini. Jadi makna kaidah ini insyaallah cukup jelas dan sudah kita bahas secara panjang lebar. Nah, kemudian al-Ustadz al-Mu'allif juga membahas tentang al-bayyinah ya. Dan juga sudah kita bahas yang disebut dengan bukti atau al-bayyinah secara asal, secara dasar itu adalah saksi. Dan beliau membahas tentang masalah persaksian ada 4 macam. Yaitu yang pertama 4 orang laki-laki. Ini khusus pada persaksian tentang perzinahan. Ya, tidak boleh kurang dari itu. Yang kedua yaitu saksi 2 orang laki-laki. Ini berlaku pada semua bentuk kriminal kecuali perzinahan. Dan juga termasuk diantaranya akad pernikahan ya, dan perceraian dan yang semisalnya. Yang ketiga, persaksian yang bisa dilakukan oleh 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Dan ini bisa berlaku pada masalah yang berhubungan dengan apa? Harta, jual beli. Bukan kriminal, bukan akad nikah dan yang semisalnya. Murni masalah harta. Nah, termasuk diantaranya kaidah kita ini, kalau ada 2 kubu yang saling mengaku yaitu memiliki suatu barang, maka barang itu ada di mana? Kalau barang itu ada di tangan di pihak B misalnya, maka pihak A yang menuduh, yang menuntut, dia harus membawakan bukti. Ya, membawakan bukti. Bisa bukti itu berupa selain saksi, dan ini disebutkan pernah kita sampaikan, terkadang ini lebih kuat, apalagi kalau itu berupa kertas, bukti pembelian, atau bahkan mungkin rekaman video dan yang semisalnya. Ya, yang ini tidak ada di zaman dahulu. Dahulu yang namanya bukti itu apa? Saksi orang. Nah ini persaksian tentang suatu transaksi jual beli dan yang semisalnya. Maka ini bisa dilakukan oleh 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki ditambah 2 orang wanita. Nah ini kembali kepada kasus mengaku memiliki barang. Saya menuntut suatu barang kepada orang, maka saya harus mendatangkan saksi, baik 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita yang mendukung persaksian saya, bahwasanya barang itu milik saya. Nah, ini yang ketiga. Adapun yang keempat, persaksian yang hanya bisa dilakukan oleh wanita. Jadi justru tidak berlaku persaksian siapa? Laki-laki.
Dan ini biasanya terkait dengan masalah apa? Masalah kewanitaan, persusuan, haid, nifas, dan yang semisalnya. Ini termasuk diantara hal yang dibahas oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala. Kemudian siapakah al-mudda'i dan al-mudda'alai, panjang sudah kita bahas. Intinya al-mudda'i yang menuntut, al-mudda'alai yang dituntut. Kedudukan kaidah juga sudah kita bahas, insyaallah sudah bisa kita pahami. Kemudian penerapan kaidah. Nah, ini penerapan kaidah juga kita bahas sudah ya. Kita bawakan satu atau kita ulang satu perkara saja. Kita pilih perkara yang ketiga. Contoh yang ketiga. Kalau ada seseorang yang berhutang pada orang lain. Ada seseorang yang berhutang pada orang lain, lalu dia mengaku sudah membayarnya. Tapi diingkari oleh yang menghutangi. Sebelum kita lanjutkan, pertanyaan: siapa yang mudda'i dan siapa yang mudda'a alaih? Siapa yang mudda'i? Yang berhutang atau yang menghutangi? Yang berhutang. Ya. Jadi adanya hutang piutang sudah disepakati. Tidak ada masalah, tidak ada perselisihan, tidak ada persengketaan. Ada hutang piutang, ya, saya akui. Nah, tetapi masalahnya yang berhutang ini mengaku sudah bayar. Maka dialah yang disebut dengan al-mudda'i. Ya, dia adalah al-mudda'i. Nah, sedangkan orang yang menghutangi dan mengingkari pembayaran hutang tersebut, dialah al-mudda'a alaih. Karena dia yang apa? Dituntut dituntut untuk membenarkan hutang piutang sudah beres. Maka pihak yang berhutang wajib mendatangkan bukti kalau dia sudah bayar utang. Kalau nggak bisa mendatangkan bukti, mungkin bayarnya saat itu tanpa ada orang, tidak ada catatan, maka bagaimana? Pihak yang menghutangi, yang mengingkari adanya pembayaran hutang, wajib bersumpah. Demi Allah, saya belum menerima pembayaran utang dari Anda. Kalau sudah ini terjadi, maka orang yang berhutang tadi masih wajib membayar hutangnya. Karena dia nggak bisa bawa bukti, tidak bisa menunjukkan kalau dia sudah bayar hutang. Nah, ini berbeda apabila, perhatikan, apabila hutang piutang itu, ya, apabila hutang piutang itu belum disepakati. Contoh, tidak ada angin, tidak ada hujan, ada orang yang nagih hutang ke kita. Bayar utangmu, akhi. Loh, kapan saya hutang sama Anda? Ya, bayar hutangmu. Loh, saya tidak merasa mengutangi Anda. Saya tidak merasa berhutang pada Anda. Maka ini dibalik. Al-mudda'i adalah orang yang nagih, yang dia merasa menghutangi. Sedangkan al-mudda'alai yang ditagih, pihak yang diduga berhutang. Maka juga sama, karena dia al-mudda'i wajib mendatangkan bukti. Buktikan kalau saya punya utang ke Anda. Atau kita bawa ke pengadilan, mana buktinya kalau saya punya hutang? Nah, ternyata orang yang merasa menghutangi tidak bisa mendatangkan bukti. Maka yang dituntut, yang ditagih, al-mudda'a alaih, wajib untuk apa? Bersumpah. Demi Allah, ya wahai hakim, saya tidak punya hutang ke dia, saya tidak pernah berhutang kepadanya.
Nah, ini karena apa? Masalah hutang piutang tadi belum disepakati. Hukum asalnya bara'atul zimmah, seseorang tidak punya tanggungan. Tapi kalau contoh yang ketiga tadi sudah disepakati, ya saya akui saya punya hutang. Nah, berarti hukum asalnya ada hutang piutang. Hukum asalnya ada hutang piutang dan belum beres. Kenapa? Karena ada tuntutan penagihan. Ya, saya punya hutang tapi saya sudah bayar. Maka buktikan kalau Anda sudah bayar. Sebagaimana tadi, buktikan kalau saya punya hutang. Nah, intinya di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengklaim, orang yang menuduh, maka dia wajib mendatangkan bukti. Ya, sedangkan orang yang dituduh maka cukup baginya bersumpah. Nah, selanjutnya pembahasan yang kita terhenti pada pertemuan sebelumnya, bagaimana dengan sumpah palsu? Yaitu orang yang menuduh atau menuntut tidak bisa mendatangkan bukti, tetapi ternyata pihak yang dituntut itu bersumpah tapi sumpah palsu. Contoh kasus yang ketiga tadi ya, misalnya orang ini sudah bayar hutang sebenarnya, tapi dia nggak punya bukti. Wallahi dia nggak dituntut bersumpah, sumpahnya tidak terlalu ngefek gitu ya, karena posisinya bukan posisi yang dituntut untuk bersumpah, posisinya posisi dituntut untuk mendatangkan bukti. Ya, jadi hakim tidak memperdulikan sumpahnya, datangkan buktinya. Ya, setelah dicari-cari nggak ada bukti, maka hakim beralih kepada yang dituntut tadi. Ya, sumpah, kamu bersumpah kalau kamu belum menerima pembayaran hutangnya. Kalau dia berani bersumpah padahal dia sudah menerima, wallahi saya belum menerima pembayaran hutangnya, dia masih punya hutang ke saya, maka secara zahir hakim akan memenangkan pihak yang dituntut tadi, yang bersumpah, meskipun itu sumpah palsu, karena hakim memutuskan sesuai dengan al-zahir, sesuai dengan yang tampak, sedangkan batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibahas. Berkata al-muallif hafizahullah taala, kalau ada yang bertanya, kalau semacam itu maka sangat mungkin sekali seorang mudda'a alaih, seorang yang dituntut bersumpah palsu sehingga dia mendapatkan keuntungan duniawi. Maka jawabnya iya, tidak kita ingkari. Dalam hal ini posisinya kuat, posisi untuk meraih keuntungan dunia ini kuat. Karena pihak mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti, maka dia tinggal bersumpah, selesai. Sangat mungkin si mudda' alaihi untuk berbohong demi sedikit keuntungan duniawi. Tapi harus diingat bahwa hukum duniawi adalah hukum zahir. Adapun mengenai masalah yang sebenarnya hanya Allah ya azza wa jalla yang mengetahuinya. Ya, adapun mengenai masalah yang sebenarnya hakikat aslinya maka hanya Allah yang mengetahuinya. Nah ini. Kemudian harus diingat juga oleh setiap muslim bahwa hidup ini tidak cuma di alam dunia. Ini sebagai pengingat saja. Anda bisa bersumpah dan menangkan perkara, tapi ini hanya Anda rasakan di dunia saja. Meskipun kalau kita kalau kita mencoba untuk merenungi orang yang berdusta lalu dia mendapatkan keuntungan dunia, hidupnya nggak akan tenang. Ya, mungkin merasa menang, merasa dapat angin segar, itu hanya sesaat. Setiap kenikmatan yang ia dapatkan dengan cara yang batil, maka pasti di dalam hati kecilnya merasakan semacam beban, ya, semacam beban. Nah ini belum lagi nanti di akhirat ada hisab.
Maka di sini al-mu'allif mengingatkan, harus diingat setiap muslim bahwa hidup ini tidak cuma di alam dunia, ada kehidupan di alam lain yang seseorang di situ tidak mungkin berbohong. Kenapa? Karena hakimnya adalah Allah Ta'ala. Hakim di dunia bisa dibohongi karena hakim di dunia tahu yang zahir. Mana buktinya? Tidak ada bukti. Kamu bersumpah, berani bersumpah, selesai. Ya. Dan hakim di sini tidak berada dalam posisi yang salah. Kenapa? Karena dia tugasnya hanya menghukumi sesuai dengan yang zahir. Nah ini. Tapi di akhirat hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis berikut ini. Dari Ash'ath bin Qais Al-Kindi, ia berkata, ada sebuah permusuhan antara saya dengan seseorang tentang masalah sumur. Ada persengketaan antara Ash'ath dengan seorang masalah sumur. Maka kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu bisa mendatangkan 2 saksi atau cukup sumpah dia. Maka saya katakan, kalau begitu dia akan bersumpah dan dia tidak akan peduli dengan hal itu. Maknanya, kamu datangkan bukti 2 saksi, kalau tidak dia akan bersumpah. Maka Ash'ath mengatakan, kalau begitu dia akan bersumpah dan tidak peduli dengan hal itu. Artinya dia merasa tidak bisa mendatangkan saksi dan dia merasa yaitu musuhnya, lawan perkaranya akan dengan mudah bersumpah. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan, man halafa ala yaminin yabtati'u biha malam ri'in huwa 'alaiha fajirun laqiyallahu wa huwa 'alaihi ghadban. Yang artinya, barang siapa bersumpah untuk mendapatkan sebuah harta dengan cara yang fajir. Di sini terjemahkan zalim ya. Ya, karena kefajiran termasuk kezaliman. Fajir itu dosa. Dengan cara dosa, dengan cara yang haram. Seperti apa? Sumpah palsu tadi. Ya, bersengketa tentang sumur yang Ash'ath tidak bisa mendatangkan bukti, sedangkan dia berani bersumpah dusta. Maka kata Rasulullah SAW, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat ke-77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Jadi mereka berani menukar sumpah mereka, yaitu demi Allah, dengan urusan dunia. Ya, dengan urusan dunia yang apa? Yang sedikit, dengan harga yang sedikit, maksudnya urusan dunia. Setinggi-tingginya harta di dunia, maka itu di sisi Allah hina, rendah. Ya, lebih tinggi dibandingkan dengan justru janji Allah, sumpah dengan nama Allah itu tidak ada bandingannya. Maka jangan sampai kita menukar janji Allah, sumpah dengan nama Allah dengan harta yang sedikit, yaitu dengan apa? Keuntungan duniawi. Maka ini ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yang mungkin berada pada pihak yang terzalimi, jangan kita merasa kalah. Misalnya kita nggak bisa mendatangkan bukti, tidak ada saksi, padahal kita yakin kita yang benar. Tapi karena kita kalah dari segi keberanian berdusta, dia berani berdusta, berani bersumpah dengan nama Allah, maka kita berada dalam posisi yang kalah. Maka jangan khawatir, nanti kezaliman itu pasti akan dibalas pada hari kiamat. Kita nggak dapat hak kita di dunia, semoga Allah membalikan hak kita nanti di akhirat dengan lebih baik lagi. Nah, dan yang terakhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, ada 2 orang yang bertengkar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salah satu dari keduanya mengaku sebuah hak atas yang lain. Ya, jadi masalah persengketaan ini sudah klasik ya. Dari dulu orang-orang itu saling bersengketa. Dan rata-rata yang diperselisihkan itu apa? Urusan dunia. Urusan dunia. Maka Rasulullah SAW berkata kepada yang menuntut, yaitu al-mudda'i, datangkan bayinahmu, datangkan buktimu. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai bayinah. Ya Rasulullah, saya enggak punya bukti. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada satunya lagi, yaitu al-mudda'a alaih, bersumpahlah atas nama Allah yang tiada ilah melainkan Dia, bahwa engkau tidak mempunyai tanggungan kepada Dia. Nah ini al-mudda'a alaih. Nah, di sini intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya bisa kita katakan hadis Ibnu Abbas terakhir ini sebagai dalil penguat tadi ya. Kalau ada persengketaan, maka yang menuntut, yang menuduh itulah yang wajib mendatangkan bukti. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Sedangkan yang menolak, maka dia bersumpah. Dan sumpah ini hanya berfungsi tatkala orang yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti. Maknanya, kalau ternyata yang menuduh atau yang menuntut bisa mendatangkan bukti, maka biarpun orang yang dituduh bersumpah ya berkali-kali tidak akan digubris. Karena dalam hal ini bukti lebih kuat daripada sekedar sumpah. Nah ini. Adapun kalau ternyata bukti yang dibawakan adalah bukti palsu, saksi yang dibawa adalah saksi palsu, maka di sini tentu saja pihak yang dituduh, yang dia berani bersumpah demi Allah tidak memiliki tanggungan dan semisalnya, dia berada pada pihak yang terzalimi. Jadi dua-duanya berpotensi menjadi pihak yang terzalimi dan dizalimi. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini peringatan bagi kita semuanya ya, bahwasanya kita mungkin sudah berusaha untuk bisa terlepas dari tanggungan-tanggungan, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita memiliki kekurangan, contoh dalam hal bukti, kita nggak punya bukti, atau kita berada pada pihak yang terzalimi, kita pada pihak yang disuruh bersumpah dan kita benar-benar bersumpah secara jujur, tapi ternyata pihak yang bersengketa dengan kita membawakan bukti palsu, maka sekali lagi jangan kita bersedih. Dalam artian semua pasti akan diperhitungkan nanti di akhirat. Nah, adapun tugas hakim itu hanya menghukumi sesuai dengan zahir. Jangan kita mencela yaitu yang namanya qadhi ataupun hakim, karena mereka telah menjalankan sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Al-bayyinah 'alal mudda'i, al-yaminu 'ala man ankara. Taib. Selesailah kita membahas tentang kaidah yang ketiga. Selanjutnya kita masuk pada kaidah yang keempat, al-kharaju bid-dhaman. Atau sebelumnya barangkali yang ditanyakan pada kaidah yang ketiga ini sebelum kita lanjutkan. Ada yang pernah bersengketa? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan kaidah yang keempat. Berkata al-muallif hafizallahu taala, kaidah keempat, al-kharaju bid-dhaman. Sebuah hasil itu sebanding dengan beban yang ditanggung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat dari teks kaidah ini cuma dua kata ya, al-kharaju, tiga ya, al-kharaju bi ad-dhaman. Tapi terjemahnya panjang. Sebuah hasil itu sebanding dengan beban yang ditanggung. Karena memang apa? Ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu terkadang singkat, tapi butuh dijelaskan dengan kata-kata yang lebih panjang dari terjemahan aslinya. Kalau terjemahan aslinya al-kharaju, apa artinya? Yang keluar. Bid-dhaman itu dengan tanggungan.
Paham? Yang keluar dengan tanggungan. Makanya butuh diterjemahkan penyesuaiannya dengan agak panjang. Sebuah hasil itu sebanding dengan beban yang ditanggung. Taib masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita baca penjelasan dari al-muallif, dalil-dalil dan keterangan yang ada, secara singkat kaidah ini menjelaskan tentang, contoh saja langsung agar kita paham, yaitu tatkala kita misal menyewa suatu rumah atau kita membeli barang, yang mana barang ini kita pakai untuk produksi, misalnya beli mesinnya dipakai untuk produksi apa, misalnya produksi minumannya nanti apa, dijual. Nah, ketika kita beli tidak tampak aibnya, tidak tampak cacatnya, sejauh ini bagus, namun ternyata ada cacat yang disembunyikan oleh penjual, dan cacat itu ketemu setelah kita memiliki mesin tersebut misal sebulan, dan sebulan itu kita sudah produksi minuman entah berapa. Nah, ketika kita menemukan aib dan kita bisa membuktikan aib itu aib yang lama, cacat barang yang lama, ini kita kembali pada kaidah yang sebelumnya. Kaidah yang sebelumnya dulu ya. Yaitu apa? Ketika kita membahas tentang khiyar al-aib, pada kaidah apa ya? Lupa kita ini. Ada yang ingat enggak? Kalau nggak salah kaidah kubro. Ila aqrabi awqatihi, itu loh kalau nggak salah. Jadi dilihat dari waktu yang terdekat. Ada yang ingat? Ad-darar bukan ya? Al-yaqin la yazulu bisyak. Iya. Lupa ini. Hah? Al-aslu baqaun makana ala makan, al-yaqin la yazulu bisyak. Halaman berapa itu? 37. Jazakallahu khairan. 37. Cabang kaidah. Kaidah yang kelima, cabang kaidah yang kelima. Al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Pada dasarnya sebuah kejadian itu disandarkan kepada waktu yang paling dekat. Halaman 46 ya. Contoh penerapan kaidah. Kalau seorang membeli sebuah barang, lalu setelah beberapa hari nampak sebuah cacat pada barang tersebut, lalu dia datang kepada penjual dengan mengatakan bahwa cacat yang ada pada barang tersebut sudah ada sejak sebelum dia beli. Namun si penjual mengatakan bahwa cacat itu baru terjadi setelah barang itu dijual, sedangkan sebelumnya belum ada cacat. Dalam keadaan semacam ini, maka kalau si pembeli mempunyai bayinah, ini ternyata terkait dengan kaidah kita sebelumnya. Ya. Jadi panjang nih ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi kita beli mesin, lalu kita melihat setelah sebulan ada cacatnya. Lalu kita klaimkan, Pak, mesin ini ada cacatnya. Lalu pihak penjual mengatakan enggak, itu baru. Maka di sini berlaku dua kaidah tadi.
Kaidah yang pertama, secara asal cacat itu datangnya pada waktu yang terdekat. Jadi dalam posisi ini kita kalau tidak bisa mendatangkan bukti dan dia berani bersumpah, ya tentu saja kalah. Maka kita juga berlakukan kaidah yang tadi, yaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kita menuduh cacat ini cacat yang sudah lama sejak kita beli, tapi kita baru tahu setelah buka mungkin. Ada buktinya, kalau kita bisa membuktikan maka kita yang menang. Nah, anggaplah kita bisa membuktikan dan pihak penjual mengaku iya, ya ternyata itu cacatnya sudah lama. Maka ada yang namanya khiyarul aib, khiyar, pilihan untuk mengembalikan barang karena ada aib. Ya sudah Pak, kalau gitu saya kembalikan barangnya dan kembalikan uangnya. Baik. Nah, di sini barang sudah kembali, uang sudah kembali. Lalu bagaimana dengan nasib minuman yang sudah diproduksi? Keuntungannya untuk siapa? Apakah penjual, kamu sudah pakai, uang sudah saya kembalikan, keuntungan yang kamu hasilkan dari mesin saya sini. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Kaidahnya apa? Ini al-kharaju bid-dhaman. Ya, semua yang keluar produksi, keuntungan yang dihasilkan dari mesin tersebut itu murni hak pembeli mesin. Penjual tidak berhak menuntut keuntungan yang sudah dihasilkan dari mesin tersebut, meskipun mesin itu pada akhirnya dikembalikan dan uangnya juga kembali. Kenapa? Bid-dhaman, karena seandainya ada kerusakan pada mesin itu, yang nanggung juga si pembeli. Contoh, dibuka tadi, Pak ini cacat ternyata. Oh iya, ya saya akui. Tapi yang itu Mas, dulu nggak gini. Jadi ternyata ada cacat lain lagi. Ya, jadi ada cacat yang ada sebelum dia membeli barang tersebut, tapi nggak ada yang tahu. Jadi pembeli nggak tahu, penjual entah ya tahu atau nggak tahu. Yang jelas penjual mengakui kalau cacat itu berdasarkan bukti yang ada sudah ada jauh-jauh hari. Nah, tetapi di sisi lain si penjual ini merasa cacat yang satunya lagi, ya cacat yang lainnya lagi itu baru. Dulu saya waktu ngasihkan mesin ini Mas, ininya masih ada misalnya, rodanya mungkin, rodanya ada dulu, sama ingatkan iya, nah sekarang nggak ada. Nah maka dia apa? Menanggung. Siapa? Pembeli. Si pembeli mesin itu menanggung gantinya, entah nanti dikurangi harganya atau ganti rodanya, itu urusan lain. Nah, yang penting di sini apa? Sebagaimana pembeli berhak mendapatkan keuntungan dari mesin yang sudah dibelinya dalam keadaan cacat yang nanti pada akhirnya dikembalikan, maka pembeli pula akan menanggung kerugian kalau seandainya mesin tadi itu rusak di tangannya. Ya, contoh yang ekstrim, Pak, mesin ini ternyata cacat Pak. Apa? Rodanya ternyata ada yang hilang, apanya itu? Gotrinya. Harus sadar saya, oh iya, ya udah kembalikan. Tapi mesinnya juga nggak bisa jalan sekarang Pak. Loh, saya kasih kamu bisa kok. Nah, maka si pembeli ini harus nempui dulu, mesinnya hidup dulu, baru nanti akan dikembalikan uangnya. Karena kerusakan itu berada tatkala mesin itu ada di tangannya. Ya, ini langsung contoh yang konkret. Jadi selama mesin itu berada di tangannya, meskipun nanti akan dikembalikan karena kecacatan, maka apa yang terjadi pada mesin itu berada di
kekuasaannya, alias dia bertanggung jawab 100%. Sampai pun begini, misalnya, Pak, mesinnya ternyata ada cacatnya. Ya, kembalikan saja. Saya kembalikannya pekan depan ya. Iya. Sudah janji pekan depan mau mengembalikan. Nah, selama masa mesin itu masih berada pada kekuasaannya, apapun yang terjadi dia akan menanggung. Nah, ini yang disebut apa? Ad-dhaman, karena dia menjamin. Karena dia yang akan menanggung resiko kalau ternyata mesin itu rusak di tangannya. Maka demikian pula kalau ternyata mesin itu oke-oke saja, mesin itu jalan, dia dapat hasil darinya, maka dia juga berhak mendapatkan keuntungannya. Sederhananya, dia dapat untung dan dia juga bisa jadi rugi selama mesin itu berada di kekuasaannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, adapun pembahasan tentang rinci, maka insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Mungkin azan dulu, setelah itu bisa tanya jawab. Azan dulu ya. Taib. Fadal. Karena kita kan punya utang besar ke pasar. Apakah orang kita harus menanggung utang bunganya? Sedangkan dalam Islam itu utang bunga itu haram. Bunganya yang haram. Ya. Itu yang dosa presiden apa kita semua. Saya ulangi. Bahas apa ini? Tak pikir bahas. Utang negara. Waduh. Ya tanya ke pihak yang berwajib ya, bersangkutan ya. Apakah kita menanggung dosanya? Wallahu alam, tentu saja tidak. Ya. Tentu saja tidak. Makanya enak jadi orang biasa aja. Ya.
Jadi wallahu alam, kalau membahas masalah negara ya ini pembahasan yang kompleks ya. Yang sederhana sajalah, yang real saja. Ya, bahkan ada seorang ustadz yang ketika ditanya tentang hutang negara, justru jawab balik apa? Hutang bayaran. Nggak usah ngurusi hutang negara. Ya, hutang kita ini punya hutang ke siapa? Wah, karena punya hutang ke antum. Nah, jadi ingat ya. Jadi ingat kalau punya hutang ini. Nah ini yang kita fokuskan. Hutang kita ke orang lain itu sudah dibayar belum? Ya, kalau hutang negara itu biar diurusi mereka para pejabat saja, dan mereka yang nanti akan menanggungnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi tanyakan? Yang real aja ya, jangan yang berat-berat. Tidak ada? Yeah. Kalau untuk harta riba, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara pendapat yang paling ringan, tapi belum tentu pendapat ini pendapat yang paling tepat ya, yaitu selama pemanfaatan itu bukan untuk kita pribadi, maka boleh. Selama bukan untuk kita pribadi dalam artian apa? Untuk makan kita jelas boleh. Untuk makan anak-anak kita juga nggak boleh, karena infak itu harus dari yang halal. Bahkan untuk mungkin ya ini untuk parkiran mobil rumah kita ya juga nggak boleh, karena itu apa? Pemanfaatannya pribadi. Tapi kalau untuk orang lain yang bukan berada di bawah tanggungan kita, maka boleh. Ini pendapat yang teringan. Ya, sehingga harta riba ya menurut pendapat ini boleh diberikan kepada fakir miskin. Bagi mereka tidak haram. Kenapa? Karena mereka mendapatkannya dengan cara yang halal. Mereka nggak nyuri, nggak minta. Nah ini, tapi itu kita niatkan bukan untuk sedekah, tapi untuk membersihkan harta haram kita. Nah ini itu terkait dengan apa? Harta riba. Tadi satunya apa? Nah, uang yang kita ambil atau kita memiliki tanggungan tapi kita tidak bisa menemukannya, wallahu a'lam bishawab, berdasarkan yang saya ketahui yaitu dengan cara disedekahkan, diniatkan itu atas nama orang yang memiliki hak tersebut. Kalau kita nggak bisa mencari, kita nggak bisa membayar, orangnya sudah hilang, sedangkan kita jelas-jelas punya tanggungan, maka kita sedekahkan sejumlah uang itu ya di atas namakan orang tersebut. Mungkin seperti itu. Tidak jelas. Iya, termasuk harta haram seperti dengan riba tadi. Bukan harta yang kedua tadi ya, yang tidak bisa kita kembalikan tadi. Jadi termasuk harta yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi yang tanyakan? Jadi jual beli mesin. Yang beli mesin. Nah, Saya sendiri melihat dari secara sekarang ini aja ya, awam gitu kok enak mulai bikin gaya mesin itu oleh bagian sama sekali. Mungkin orang yang seperti ini akan menutup. Iya, itu karena kita nyontokannya mesin, Pak. Sedangkan yang dicontohkan itu yang lainnya. Ya, karena memang mesin itu relatif tidak ada pengeluaran apa ya, bisa kita katakan yang real gitu. Tapi kalau kita ganti dengan sapi misalnya, hewan misalnya, kita beli kuda misalnya, kita pakai untuk
narik angkutan selama sebulan. Setelah kita narik selama sebulan, kita mengetahui adanya cacat pada kuda itu. Yang kita ingin kuda ini dikembalikan. Maka kita berhak, sekali lagi dengan asumsi cacat itu diakui cacat yang sudah ada sejak lama tapi baru ketahuan. Jadi kuda dikembalikan, uang dikembalikan. Lah hasil kudanya gimana? Ya untuk pembeli kuda tadi. Lah terus ingat, kuda itu hewan yang hidup, butuh dimakani, butuh dirawat. Nah pengeluaran itu selama masa kepemilikannya siapa yang nanggung? Ya pembeli. Biaya perawatan. Yang seandainya kuda itu mati, misal sebelum cacatnya ketahuan, yang rugi siapa? Pembeli. Jadi nggak bisa dikembalikan lagi. Sama seperti tadi, seandainya mesin produksi itu macet, mati, buyar sudah. Pihak penjual nggak mau menerima pengembalian barang yang sudah rusak. Maka seperti itu penerapannya. Jadi selama barang itu berada pada kekuasaannya, kalau untung ya untuk dia, kalau rugi ya dia yang nanggung. Kebetulan Allah takdirkan dia untung, makanya pembelinya iri, penjualnya iri. Ini. Tapi coba dibalik, ada aib, ada cacat pada mesin, ternyata di tangan pembeli mesinnya rusak. Kon rasakno dewi. Paling gitu penjualnya. Untung wis tak dol. Untung wis tak dol. Dia mau mengembalikan ini ada cacatnya loh, tapi mesinnya rusak. Saya menjual kepada Anda dalam keadaan mesin lancar. Cacat segini ya tak ganti cacatnya misalnya, mau dia. Tapi rusaknya kembalikan dulu, benarkan dulu. Nah yang nanggung siapa? Pembeli. Nah inilah makna kaidah ini. Jadi untung rugi itu dibebankan kepada pembeli selama barang itu berada pada penguasaannya. Mungkin seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Baiklah kita akhiri, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.